Kisah Salman Al-Farisi adalah salah satu perjalanan pencarian kebenaran paling mengagumkan dalam sejarah Islam. Hidupnya penuh pengorbanan, keteguhan hati, dan pencarian spiritual yang panjang hingga akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad. Awal kehidupan, dari Persia, Iran, yang mewah. Salman lahir di wilayah Persia, sekarang Iran. Ia berasal dari keluarga kaya dan ayahnya adalah pemuka agama Zoroastrianisme. Sejak kecil, Salman dijaga ketat karena sangat disayangi. Bahkan hampir tidak pernah diizinkan keluar rumah. Namun suatu hari, saat keluar, ia mendengar ibadah umat Kristen. Hatinya tersentuh. Ia merasa ajaran itu lebih mendekatkannya pada kebenaran dibanding keyakinan lamanya. Perjalanan panjang mencari kebenaran. Salman meninggalkan rumah dan keluarganya demi mencari agama yang benar. Ia berpindah dari satu guru ke guru lain. Dari satu negeri ke negeri lain. Ia belajar dari para pendeta yang saleh. Tetapi setiap gurunya wafat. Ia harus melanjutkan perjalanan lagi. Dalam pencariannya, ia sampai ke wilayah Syam, Suriah dan sekitarnya, pusat ajaran Kristen saat itu. Di sana, ia terus belajar hingga akhirnya bertemu seorang pendeta terakhir yang berkata, akan datang seorang nabi di tanah Arab. Ia membawa ajaran Nabi Ibrahim. Pendeta itu memberi ciri-ciri nabi tersebut. Menerima hadiah tapi tidak memakan sedekah. Memiliki tanda kenabian di punggungnya. Dan tinggal di daerah yang dipenuhi pohon kurma. Diperbudak dan tiba di Tanah Harapan. Dalam perjalanan menuju Tanah Arab, Salman justru dikhianati dan dijual sebagai budak. Ia akhirnya dibawa ke kota Madinah, tempat yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan. Di sana, ia bekerja keras sebagai budak sambil menunggu datangnya Nabi yang dijanjikan. Pertemuan dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Salman segera mencari tahu. Ia menguji beliau. Ia memberi makanan sebagai sedekah dan Nabi tidak memakannya. Ia memberi hadiah dan Nabi menerimanya. Ia melihat tanda kenabian di punggung beliau. Saat itu juga, Salman yakin. Ia menangis dan langsung memeluk Islam. Kebebasan dan peran besar dalam Islam. Salman kemudian dimerdekakan dengan bantuan Nabi dan para sahabat. Ia menjadi sahabat yang sangat dekat dan dihormati. Salah satu peran terbesarnya adalah saat Perang Khandaq. Salman mengusulkan strategi menggali parit untuk melindungi kota Madinah. Sebuah taktik dari Persia yang belum dikenal bangsa Arab saat itu. Strategi ini berhasil menyelamatkan kaum muslimin. Kedudukan istimewa. Karena keimanan dan ketulusannya, Nabi Muhammad pernah bersabda, Salman adalah bagian dari keluargaku, Ahlul Bait. Ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan Salman. Meskipun ia bukan berasal dari Arab. Salman dikenal sebagai pribadi yang sangat sederhana, zuhud, dan bijaksana. Ia pernah menjadi pemimpin di wilayah Persia, tetapi tetap hidup dengan sangat sederhana, bahkan sering membuat sendiri kebutuhannya.